Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu hari ini? Ibu doakan semoga anak-anak ibu dan keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Perlu ibu ingatkan anak-anak ibu agar anak-anak ibu selalu menjaga protokol kesehatan dengan cara mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir, menggunakan masker saat berbicara atau bertemu orang lain, mengurangi aktivitas di luar yang memungkinkan untuk bertemu dengan orang banyak, serta menjaga jarak. Baik anak-anak ibu, sebelum melakukan pembelajaran, sebaiknya kita membaca doa bersama menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anak ibu, pelajaran kita hari ini yaitu menggunakan adik simbah dalam kalimat tanya dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Untuk muatan pembelajaran Bahasa Indonesia dan PPKN. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu setelah membaca teks bacaan tentang hari menanam pohon, anak-anak ibu dapat menentukan informasi yang didapat dari bacaan ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, atau kita kenal dengan adik simba. Kita menggunakan kalimat tanya dalam menggunakan kata adik simba dalam membuat kalimat tanya. Yang kedua, anak-anak ibu dapat membuat tabel hasil klarifikasi informasi yang kalian baca tadi. Yang ketiga, anak-anak ibu dapat menjelaskan tanggung jawab sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak ibu, kita lanjutkan yang terakhir tujuan pembelajarannya yaitu membuat jadwal kegiatan di rumah yang mencerminkan pengamalan tanggung jawab yang nanti diketahui oleh orang tua. Materi pembelajaran hari ini yaitu membuat kalimat tanya menggunakan kata apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, serta tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Baik anak-anak ibu, kita mulai yang pertama yaitu menggunakan adik simba dalam kalimat tanya. Sebelumnya ibu mau jelaskan untuk apa saja kalimat-kalimat itu digunakan atau kata-kata siapa, bagaimana, apa, dan lain sebagainya itu digunakan. Yang pertama, kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang atau pihak yang terlibat. Contohnya, siapa yang mengantarkan kamu ke sekolah? Itu untuk menanyakan kata orang, untuk menanyakan orang yang terlibat. Kemudian, yang kedua, kata tanya apa digunakan untuk menanyakan segala sesuatu atau yang berkaitan dengan isi atau pokok bahasan. Misalnya, apa yang kamu lihat, apa yang kamu kerjakan, dan lain-lain. Kata mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan terjadinya sesuatu. Misalnya, mengapa kamu tidak sekolah? Mengapa kamu datang terlambat, dan lain sebagainya. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya sebuah peristiwa. Contohnya, kapan kamu lahir? Peristiwa kamu lahir itu kapan? Menentukan waktunya. Kemudian kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat berlangsungnya suatu peristiwa. Misalnya, di mana kamu tinggal, dan lain sebagainya.
Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau proses mengerjakan sesuatu. Contohnya, bagaimana cara membuat donat supaya enak misalnya. Selain adik Simba, ada lagi kata berapa yang biasa digunakan dalam membuat kalimat tanya. Kata tanya berapa digunakan untuk menanyakan banyak, jumlah, atau satuan. Contohnya, berapa uang saku kamu hari ini? Misalnya, berapa adik kamu? Berapa umur kamu? Dan lain-lain. Nah, ini anak-anak ibu ada teks bacaan hari menanam pohon. Kalian bisa juga lihat di buku teks kalian tema 2. Kalian baca teks bacaan, kemudian lihat peta pikiran yang ada di sini. Nah, peta pikirannya dari hari menanam pohon, anak-anak ibu diminta untuk membuat kalimat tanya menggunakan adik Simba. Apa, siapa, kapan, mengapa, bagaimana, dan di mana di peta pikiran yang tersedia. Setelah itu, kalian tulis di setiap masing-masing kolom. Nah, berikutnya tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Apa itu tanggung jawab, anak-anak ibu? Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan, baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, lingkungan, negara, maupun terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Itu tanggung jawab yang harus kita lakukan. Nah, materi di sini yaitu tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Apa saja tanggung jawab sebagai warga masyarakat? Misalnya, menjaga ketertiban di lingkungan masyarakat, itu merupakan contoh dari tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Banyak yang lain, silakan anak-anak ibu nanti tuliskan di buku tugas kalian. Tanggung jawab itu merupakan sesuatu yang kita lakukan dengan ikhlas, dengan kesadaran kita sepenuhnya. Jadi orang yang bertanggung jawab itu tanpa disuruh, tanpa diminta, mereka telah melaksanakan kewajibannya sebagai bentuk tanggung jawab. Jadi kalau kita masih disuruh-suruh, masih diingatkan, itu tandanya kita belum bertanggung jawab. Kemudian ada jenis-jenis tanggung jawab. Yang pertama, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Tanggung jawab terhadap diri sendiri, contohnya kita menjaga kebersihan diri kita, mandi, kemudian membersihkan tempat tidur untuk menjaga kebersihan kita, menjaga pola hidup bersih dan sehat. Itu merupakan tanggung jawab terhadap diri sendiri. Kemudian ada tanggung jawab terhadap keluarga. Misalnya, kita di rumah sebagai anak membantu orang tua untuk menjaga adik, itu merupakan tanggung jawab terhadap keluarga. Atau menjaga kebersihan di lingkungan keluarga, itu merupakan tanggung jawab terhadap diri keluarga. Kemudian tanggung jawab terhadap masyarakat, bagaimana sikap kita agar kita bertanggung jawab terhadap masyarakat, terhadap bangsa, dan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Contoh tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, misalnya kita berdoa, mengaji, sholat 5 waktu, itu merupakan tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Selain ini, selain yang Ibu tampilkan ini, ada juga materinya di buku tema
di buku tema 2 halaman 25 sampai dengan 28. Anak Ibu boleh baca di sana, silahkan dibaca materinya, teks bacaannya. Kemudian kalian berdasarkan informasi yang kamu baca, coba Ananda bersama orang tua di rumah. Bersama orang tua nih Nak ya, membuat daftar kegiatan di rumah dan lingkungan sekitar yang mencerminkan hak, kewajiban, dan tanggung jawab melalui sebuah tabel. Ini Ibu berikan tabel, ada kok nomor, kemudian tabel pertama, kegiatan yang mencerminkan hak, kegiatan yang mencerminkan kewajiban, dan kegiatan yang mencerminkan tanggung jawab. Selamat mengerjakan tugas, selalu jaga kesehatan, dan lakukan pola hidup bersih dan sehat. Anak-anak Ibu, biasakan kita melakukannya dengan tanggung jawab. Artinya, apa yang kita lakukan, anak-anak Ibu yang lakukan, itu akan membawa pengaruh besar terhadap keberhasilan anak-anak Ibu di masa yang akan datang. Karena kalau dari sekarang kita tidak melakukan tanggung jawab sepenuhnya, maka nanti di hari kemudian kita akan menjadi orang yang lalai. Maka anak Ibu mengerjakan tugas tanpa disuruh-suruh, tanpa diminta, itu merupakan sebuah tanggung jawab yang besar. Anak-anak Ibu semoga dapat mengerjakan tugas dengan semangat, dengan sungguh-sungguh. Sekian Ibu akhiri. Sebelum Ibu akhiri dengan salam, ada sebuah pantun dari Ibu. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau corona sudah hilang, boleh kita bertemu di sekolah lagi. Sampai jumpa anak-anak Ibu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.